saya nggak tahu posisi etis ini dia itu subordinasi ontologi atau subordinasi fungsional. Ketika kita mengatakan bahwa etis ini subordinasi, belum tentu dia itu mengerti subordinasi itu apa. Itu pun masih abu-abu menurutku. Dia ingin orang Islam tuh nggak bingung ketika mau jadi Kristen. Dia mengatakan, aku menginjili orang Islam agar orang Islam itu tidak bingung ketika mau jadi Kristen. Tapi dia lupa bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu bisa membuat orang yang udah Kristen jadi bingung. Orang yang udah Kristen bisa bingung malah melompat keluar. Ketika saya agak kecewa ketika dia mengatakan kita tidak perlu pakai bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa itu. Bapak-bapak gereja, para martir itu sampai menumpahkan darah loh dalam konsili untuk merumuskan suatu masalah itu. Yang aku lihat tadi adalah dia itu seperti meremehkan bapak-bapak gereja dan para rasul. Nah ini secara ontologi, Bapa firmannya dan rohnya ini nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Ini setara. Dia mengatakan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tapi pada saat yang sama, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Seakan-akan ada Tuhan mayor, ada Tuhan minor. Jadi bingung kan? Ini beda, enggak boleh. Para martir itu sampai rela demi mengatakan itu setara loh. Betul. Nggak boleh. Itu nggak boleh kompromi. Itu setara mutlak. Nggak boleh nggak setara. Kedelapan. Tetapi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan. Berarti sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan juga kan? Yeah. Nah, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Menurut saya memang karena Edis tadi saya lihat dia mengurangi, menghindari kata-kata teologis. Dia menghindari kata keilahian, kata ini dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya tekankan adalah ketika kita mengatakan bahwa Edis ini subordinasi, belum tentu dia itu mengerti subordinasi itu apa. Nah, karena subordinasi itu ada dua Bang RK. Ada subordinasi fungsional, ada subordinasi ontologi. Nah, tadi yang Bang RK tanyakan kepada Edis itu adalah subordinasi ontologi yang tidak mungkin ada yang lebih besar, ada lebih tinggi. Itu setara. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yesus, Bapa, firmannya yang adalah Yesus, dan rohnya yang adalah Roh Kudus, itu adalah setara. Nah, saya tidak tahu posisi Edis ini dia itu subordinasi ontologi atau subordinasi fungsional. Tapi yang saya lihat dari apa yang dia sampaikan dan yang lain sebagainya, itu pun masih abu-abu menurutku. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus memberi penjelasan gini loh. Kan Edis mengatakan bahwa dia ingin orang Islam tuh nggak bingung ketika mau jadi Kristen. Dia mengatakan, aku menginjili orang Islam agar orang Islam itu tidak bingung ketika mau jadi Kristen. Tapi dia lupa bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu bisa membuat orang yang udah Kristen jadi bingung. Orang yang udah Kristen bisa bingung malah melompat keluar. Kan gitu kan? Nah, jadi dia harus lebih dipertegas. Jadi tadi ketika saya agak kecewa ketika dia mengatakan kita tidak perlu pakai bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa itu. Bapak-bapak gereja, para martir itu sampai menumpahkan darah loh dalam konsili untuk merumuskan suatu masalah itu. Mereka sampai jadi yang aku lihat, ini menurut sudut pandangku, yang aku lihat tadi adalah dia itu seperti meremehkan bapak-bapak gereja dan para rasul. Tadi kita nonton bareng di roomnya WK. Kita agak gimana gitu dengan statementnya dia. Bapak Yesus lebih rendah daripada Bapa, Yesus lebih rendah daripada Bapa itu pun tidak memiliki makna yang clear pada konteks apa. Padahal tadi ya jujur aja Bang RK sudah menyampaikan itu dalam relasi Tritunggal, dalam arti hakikatnya Allah Tritunggal itu nggak mungkin ada hierarki. Ini saya jelaskan ya Tritunggal kepada teman-teman biar teman-teman ngerti bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi di dalam Allah Tritunggal itu.
Ya, kalau masalah tadi dia menghindari kata pribadi, ya itu nggak masalah bagi saya. Mungkin dia lebih menggunakan perspektif timur yang lebih memahami kepada Bapa Firman Roh Kudus dalam artian hipostasis, ya nggak apa-apa. Ya sekalipun tadi dia nggak bahas hipostasis ya. Tapi saya mau ini ya, saya mau. Nggak apa-apa ya Bang RK ya. Boleh, silakan. Saya sebagai penonton tadi, saya mau ini ya. Kasih. Tapi saya ya salut lah buat kalian berdua mau sama-sama mendinginkan kepala untuk diskusi bareng, meskipun pada akhirnya ujungnya nggak dapat. Continue with Google. Bentar ya. Yang bilang saya stop, saya nggak mau stop. Itu urusanmu. Kamu nggak suka saya, kamu unfollow saya, urusanmu. Saya bukan pembela siapapun. Ketika saya melihat seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, dia bisa menjadi musuh kita. Gak apa-apa, Jadi, mungkin pandangan kamu- Bang Edis berbeda lah, Kak Elia. Enggak. Ini saya mau jelaskan dulu bentar. Biar yang orang Kristen yang belum paham ini, mereka bisa mengerti sehingga mereka enggak mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Pada hal-hal seperti ini ya, bentar ya. Saya coba ini. Saya nggak peduli kamu mau senang saya, benci saya nggak peduli. Saya nggak makan dari kamu kok. Mana ini? Jinx Healthcare. Only me. Oke. Bentar ya. Oke. Saya gambar dulu ya Bang RK ya. Silakan. Iya. Alah. Kasih pengajaran aja Kak Jadi Elia. saya kasih. Nah, kasih Iya, pengajaran. saya memang saya mau kasih pengajaran gitu. Bentar ya. Allah yang esa. Saya kasih gambar yang ini aja. Saya pernah ada kasih gambar tentang Tritunggal. Mana gambar saya itu ya? Jadi saya mau ini aja sih, mau jelasin ke teman-teman ini kalau biar yang bingung-bingung itu nggak kasihan gitu. Gimana pun kan, ya Edis apologet, kita apologet. Cuma jangan inilah. Saya screenshot bentar ya. Device. Oke. Bentar ya. Ya. Ini saya jelaskan ya Tritunggal ya sama teman-teman ya. Biar kalian mengerti bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih rendah daripada Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yang mengatakan bahwa ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi itu melawan iman gereja sejak mulanya ya. Ya, lebih tinggi, lebih rendah dalam pengertian apa dulu ya. Yang merendahkan diri ya memang firman, dia menaklukkan diri kepada Bapa, tapi bukan berarti secara hakiki Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, Allah yang esa itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Allah yang esa itu Sang Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu yang daripadanya segala sesuatu itu berasal. Dia ini tidak kelihatan, dia ini transenden, dia tidak terhampiri, dan dia itu tidak seperti apapun yang pernah dibayangkan manusia. Itu adalah Allah yang esa Sang Bapa ini. Nah, hakikat Sang Bapa ini adalah Allah. Allah ini bukan gelar. Allah ini hakikat. Hakikat itu adalah inti. Substansinya Bapa itu ya Allah. Saya ini manusia, ya Bapa itu Allah. Ya. Nah, nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod He Vav He. Yang tadi RK ambil Ehyeh Asher Ehyeh itu singkatan dari Yod He Vav He tadi.
Nah, Sang Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya dia memiliki firman. Firman ini adalah pikirannya. Logos dalam bahasa Yunani artinya ilmu. Makanya teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos itu Allah, theos itu Allah, logos itu ilmu. Berarti ilmu tentang Allah, ya. Atau theos itu dewa, ilmu tentang dewa. Ya, berarti Bapa ini yang adalah Allah di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman. Karena Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Makanya berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah Sang Bapa itu menjadikan terang melalui firman yang ada di dalam dirinya. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupkan segala sesuatu, ayat 33 ayat 4. Nah, Roh Kudus ini adalah hidup hayat, prinsip hidupnya Allah itu. Nah, Sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, Bapa, firman, dan Roh Kudus inilah Tritunggal. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa ini pastilah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah. Nah, ini secara ontologi, Bapa, firman-Nya dan rohnya ini nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Ini setara. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Bapa tanpa firman, tidak mungkin Bapa tanpa roh. Kalau Bapa tanpa firman dia bisu, kalau Bapa tanpa roh dia itu mati. Makanya dikatakan bisa dibedakan antara Bapa, firman-Nya dan rohnya, tapi tidak dapat dipisahkan. Hanya ada satu Allah. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya dan rohnya pastilah Allah. Ini jelas nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah, teman-teman. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, kan Yesus mengatakan ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul nggak, Bang RK? Betul. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, berarti firman dan Roh Kudus juga pastilah Tuhan. Kalau sama seperti kalau Bapa adalah Allah, maka kalau Bapa adalah Allah, maka firman dan Roh Kudus pastilah Allah. Dan karena Yesus menyebut Bapa juga adalah Tuhan, maka firman dan Roh Kudus pastilah Tuhan. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Makanya Yesus menyebut Bapa Allahku, Yesus menyebut Bapa Tuhan langit dan bumi, tapi Bapa juga menyebut Yesus sebagai Allah, Ibrani 1 ayat 8, dan Bapa juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti setara nggak? Setara. Nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah kan? Ya. Ini yang kita perjuangkan dalam apologetika, teman-teman. Bapa itu setara dengan firman, firman setara dengan Bapa. Karena roh Bapa dan firman ini hidupnya itu satu, yaitu Roh Kudus ini. Di dalam perikoresisnya, di dalam relasinya tadi yang Bang Erka katakan, dalam relasi berulang kali diulangi. Bapa, firman Bapa itu setara. Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firmannya pastilah Tuhan. Itu dibuktikan dengan apa? Yesus memanggil Bapa Allahku. Yesus memanggil Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi Bapa juga memanggil Yesus ya Allah. Dan Bapa juga memanggil Yesus Tuhan. Berarti setara. Karena apa yang di dalam Bapa itu dimiliki oleh Kristus yang adalah firman-Nya Bapa sendiri. Jadi nggak ada subordinasi ontologis di dalam ini. Nggak ada hierarki, nggak ada tingkatan. Setara. Nah, tapi ketika firman Allah menjadi manusia, nah ini baru perkataan Edis benar bahwa dia menjadi hamba Tuhan. Ketika firman Allah menjadi manusia, yang di dalam Filipi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau dikatakan anggaplah dia tidak ganteng, artinya dia ganteng kan? Nah, kalau Yesus dikatakan tidak setara dengan Bapa, artinya dia setara kan? Tapi ketika firman Allah datang ke dunia merendahkan dirinya menjadi manusia, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapanya ini, tapi firman-Nya ini mengosongkan diri untuk menjadi sama dan mengambil bagian seperti kita manusia.
Maka dalam hal ini ada subordinasi fungsional karena Yesus merendahkan diri kepada Bapa. Tapi pada hakikatnya Yesus ini tidak pernah lebih rendah dari Bapa. Tapi untuk misi penebusan dia merendahkan dirinya kepada Bapa. Yes. Filipi 2. Ini yang perlu dijelasin biar orang gak bingung. Jadi jangan buat definisi-definisi suka-sukamu. Para bapak gereja mati-matian loh, sampai martir menumpahkan darah demi mempertahankan ini. Loh kamu otak-atik suka-sukamu. Gak boleh. Para apologet itu mati-matian mengatakan Bapa dan Yesus itu setara. Lalu dengan pernyataan Edis tadi, itu agak kacau. Kalau Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Itu agak kacau. Saya dengarnya aja kaget. Saya selama ini dukung Edis dalam pelayanannya. Beberapa kali saya naik ke roomnya dia. Saya tidak ada motif apa-apa terhadap Edis. Saya pernah kasih persembahan kasih kepada Edis. Chattingan dengan dia, ya nggak masalah gitu. Tapi ketika saya dengar itu, waduh saya kaget. Kok bisa begitu penjelasannya? Ya, jadi Bang RK tadi ya terima kasih ya udah mau berjuang untuk itu. Ya saya kira Bang RK harus sabar ya, kita juga, saya sabar, Edis juga sabar. Kita harus saling belajar, saling mendidik ya. Kalau jangan kita merasa benar, jangan kita merasa kita kembali kepada apa yang diajarkan sejak semula, itu aja. Nggak ada loh. Siapa Bapak Gereja? Siapa Rasul yang pernah menyebut Yesus lebih rendah dari Bapa? Kalau dikatakan pakai Alkitab, siapa yang punya otoritas tafsirkan Alkitab itu? Emang bisa ditafsirkan seenak sendiri? Kan nggak boleh. Kalau tadi Edis mengatakan, nggak ada di Alkitab itu dikatakan bahwa Bapa menuhankan Yesus. Oh, Bapa menyebut Yesus juga sebagai Tuhan. Lalu tadi saya yang lebih kaget itu ketika dia mengatakan bahwa Bapa juga menyebut yang lain Allah. Lalu apakah yang artinya yang lain juga adalah Allah? Loh bedalah dengan Yesus adalah Allah. Yesus mengatakan anak tunggal Allah. Berarti datang daripada Allah itu sendiri kan? Yohanes 8. Beda dengan beda kan? Gitu. Jadi ya gimana gitulah. Saya kemarin naik ke roomnya dia, saya nggak dinaikin, ya nggak apa-apa. Mungkin dia sibuk juga, tapi teman-teman Kristen yang mungkin ada beberapa yang kebingungan, yang DM saya ini gimana ya pandangannya. Ya inilah penjelasan saya, ya. Ya kita masih banyak kurang sempurna dan lain sebagainya. Tapi jangan membuat suatu kebenaran di atas dasar ketidaktahuan. Itu yang penting. Atau jangan membuat kebenaran di dalam reaksi. Itu yang penting. Tadi kan ketika Edis mengatakan apa aja lah yang ada dalam Alkitab kita dengarkan, atau kita lihat aja lah pada Alkitab ada dirinya sendiri. Ini seolah-olah mengesampingkan para martir yang telah menumpahkan darahnya untuk menafsirkan kitab suci dan memberikan kita pengetahuan yang banyak tentang Kristus. Kepada para bapak gereja dan kepada para rasul, kita berhutang banyak pengetahuan tentang Kristus, kita harus menghargai itu. Makanya kita perlu merujuk kepada apa yang disampaikan sejak semula. Bahwa Bapa dan Anak tidak pernah ada lebih tinggi lebih rendah, itu setara di dalam hakikatnya sebagai Allah. Secara ontologis itu hakikat. Secara hakikat Bapa. Bang RK tubuh sama pikiran Bang RK ada lebih tinggi lebih rendah nggak? Enggak. Sama kan? Sehakikat. Nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Tanpa firman, Bang RK nggak bisa buat apa-apa. Tanpa tubuh, ya Bang RK juga nggak bisa buat apa-apa. Maka Bapa itu firmannya dan rohnya itu satu dalam hakikat ilahinya. Ini teman-teman ya. Ya, yang dibawa jangan memperkeruh, jangan ini, saya nggak peduli dengan itu. Ya. Yang saya mau katakan adalah kita jangan terbuai dengan penjelasan atau argumen yang salah tapi tetap kita bela. Itu nggak boleh. Kamu harus ngerti imanmu.
Kalau kamu mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, kamu sedang menghina Bapa itu. Masa kamu katakan firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri? Berarti di dalam Bapa ada ketimpangan. Di dalam diri Bapa itu ada, di dalam diri Allah itu ada hierarki. Lebih ngawur kan? Gitu. Jadi itu yang mau saya jelaskan, teman-teman. Ya saya harap yang mau mengerti silahkan. Tapi yang tidak mau mengerti, yang mau tetap bertahan dengan pandangan-pandangan seperti itu ya silahkan. Saya pikir apologet itu, semua para apologet berjuang untuk menyatakan bahwa Yesus itu sama dan setara dengan Bapa dalam hakikatnya sebagai ilahi. Dan kita sama-sama mengakui dia mengosongkan dirinya demi bisa terpaku di Kalvari demi penebusan umat manusia. Tapi kita nggak dengan demikian langsung sembarangan membuat argumen-argumen yang asal-asalan yang melampaui seolah-olah kita merasa lebih pinter daripada para rasul dan para bapak-bapak gereja yang telah merumuskan pengakuan iman dan kredo iman di dalam seluruh konsili. Allah Ya dari Allah dari Allah sejati, terang dari terang sejati. Tidak diciptakan, dilahirkan. Prototokos. Iya betul. Konsili pertama ya, Nikea tahun 325 gitu. Ya. Jadi kemarin ketika Edis mengatakan bahwa Yesus Tuhan punya Tuhan, itu mungkin masih bisa dalam pengertian definisi itu ya Bang RK. Saya belum berikan tanggapan untuk itu. Meskipun Bang RK sudah beri tanggapan bahwa Yesus yang adalah Tuhan punya Tuhan, saya belum kasih tanggapan untuk itu. Tapi ketika dia mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa, oh itu udah saya nggak bisa. Karena memang itu bahaya ya. Kalau Yesus udah nggak setara dengan Bapa, lalu untuk apa kamu mengimani Yesus yang tidak setara dengan Bapa? Mungkinkah Yesus yang tidak setara dengan Bapa itu bisa membawamu kepada Bapa? Mungkin nggak? Dor. Udah dor itu. Bingung itu. Loh, mungkin nggak Yesus yang tidak setara dengan Bapa itu bisa membawamu kepada Bapa? Nggak bisa. Justru karena kita Bang RK nggak bisa sampai kepada Bapa itu, maka firman-Nya datang ke dunia agar kita bisa dibawa ke sana. Ya, saya nggak menghakimi Edis, saya menjelaskan dan mengatakan ketidaksetujuan saya atas pendapat Edis dalam diskusi Bang RK dengan Edis barusan. Saya nggak setuju. Ya, saya nggak peduli ya kalian mau bilang saya gimana-gimana, itu urusanmu, itu pandanganmu. Tapi hati hanya kita yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Banyak pendeta yang undang saya ke gerejanya pun dia ajarkan yang nggak benar, itu saya berikan penjelasan. Bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka, benar nggak? Betul. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ya, itu harus direnungkan sama orang-orang ini. Sama orang-orang yang dalam tanda kutip idolatri. Mungkin salahnya saya harus akuin bahwa saya mungkin awal-awal mendengar itu panas dan mungkin saya emosi ya. Mungkin kesalahan saya cuma itu, tidak tenang seperti tadi. Ya, aku juga jujur di live-ku pun aku menyayangkan sikap Bang RK awal-awal itu. Aku juga menyayangkan itu. Di live-ku juga bilang aku nggak setuju dengan sikap Bang RK itu. Ya, saya akuin itu. Ya, makanya saya berusaha untuk kembali seperti 5 tahun lagi yang hanya tenang dan menjawab aja. Pengajaran aja. Ya, jadi memang ya itulah ya. Jadi Bapa dan Yesus tuh tidak setara. Mungkin buat Edis ya harus ya kita semua ya. Saling mendukung satu sama lain. Dalam Saling hal mendukung pengajaran. dan yang paling penting itu Bang RK. Santo Makarius dari seorang santo dari gereja Koptik ya, pernah mengatakan modal dari segala sesuatu itu adalah kerendahan hati. Ya. Kamu mau ndak rendah hati belajar? Jangan jangan kamu merasa udah pinter sehingga pendapat orang lain, pandangan orang lain, kamu rasa oh ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting, nggak boleh. Harus belajar, ya. Dan belajarnya kita yang nggak buat ajaran sendiri, tetapi kita belajar kepada mereka pendahulu kita. Dalam hal ini siapa? Para rasul, bapak gereja. Bapak gereja tinggalkan buku, ya. Yesus ada dalam gereja, ada buku, ada ini lain sebagainya, gitu.
Yang mengatakan Edis SSY, saksi-saksi Jehovah, saya nggak mengatakan dia saksi Jehovah. Karena dia pun masih mengatakan Yesus adalah Tuhan. Betul. Saksi Jehovah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Cuma ketika dia mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, Yesus lebih rendah daripada Bapa yang adalah Tuhan itu, tapi pada saat yang sama dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu jadi bingung. Dia mengatakan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tapi pada saat yang sama Yesus lebih rendah daripada Bapa. Seakan-akan ada Tuhan mayor, ada Tuhan minor. Ya kan? Jadi bingung kan? Betul. Nah, gitu. Jadi saya harap teman-teman dari argumen Edis tadi Anda jangan terkecoh. Ya, dia mengatakan Yesus lebih besar daripada Bapa, itu salah. Tidak seperti itu. Yesus setara dengan Bapa, tapi ketika dia berinkarnasi, dia meninggalkan kesetaraan itu, merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, agar dengan demikian kita memperoleh keselamatan. Gitu ya Bang RK, thank you. Amin. Thank Silakan. you, Kak Elia. Terima kasih. Saya udah no comment lah. Saya udah jam 1 juga di sini. Oke. Kayaknya harus istirahat juga. Ya, tapi ya sudah saya dengan Bang Edis ya, meskipun beda pandangan dalam hal setara dan tidak setara ya, ya udahlah, kita semua yang menilai sama-sama seperti apa. Ya Tuhan lah yang Nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu harus setara, nggak boleh. Ini beda, nggak boleh. Para martir itu sampai rela demi mengatakan itu setara loh. betul. Nggak boleh. Itu nggak boleh kompromi. Itu setara mutlak. Nggak boleh nggak setara. Cuma memang kita perlu konfirmasi kepada Edis. Dia mengatakan itu tidak setara dalam ontologi, dalam ontologinya atau dalam fungsionalnya. Tapi dia ketika dibahas ontologi hipostasis pun dia tidak mau ke arah sana kan. Ya gimana kita mau konfirmasi? Tadi saya dengar tadi itu debat kalian tuh saya dengar di roomnya WK ada Raf Jono, ada Timothy, ada Hastings nih, siapa sih Hastings ini? Vaslav, ada yang lain-lain juga gitu. Ya. Oke, terima kasih. Thank you Kak Elia. Bang Edis ya. Bang Edis juga thank you Bang RK. Nanti saya ke Jakarta, saya kabar-kabarin. WA-mu kasih Ya, tahu. siap. Ya. Nanti Ini aku. saya ya. Oke. Thank you. Oke, Bye salam. bye. Salam. Tuhan memberkati. Ya. Tap layar guys, kali 3.